Memang ilhamnya daripada yang lepas untuk membawa World Summit ASEAN ni mana dia telah terjadi, dan saya rasa FAM merasa bangga perlu ada di Kuala Lumpur. Dan FAM Malaysia buat gegerkan dunia. Sebut timnas Indonesia hanya beruntung karena tertolong pemain keturunan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Aroma panas rivalitas klasik Asia Tenggara kembali menyeruak. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menjadi buah bibir publik setelah sebuah pernyataan kontroversial mereka terhadap timnas Indonesia beredar luas di media. Dalam pernyataan yang kini viral, FAM secara terang-terangan menyebut bahwa keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini tidak lepas dari keberuntungan, karena ditopang oleh pemain-pemain keturunan dari luar negeri. Pernyataan ini sontak memicu kemarahan publik Indonesia dan juga memancing reaksi dari komunitas sepak bola internasional. Sebagian menyebut ini sebagai bentuk siwar, sebagian lagi menyebutnya sebagai bentuk ketidakdewasaan dalam bersaing secara sehat di panggung sepak bola modern. Pernyataan yang mengguncang. Pernyataan yang membuat geger itu pertama kali muncul dalam sebuah sesi tanya-jawab tertutup dengan media olahraga lokal Malaysia. Meski tidak secara resmi dirilis sebagai pernyataan FAM, kutipan dari salah satu pejabatnya yang tidak disebutkan namanya segera menyebar luas ke media sosial dan forum-forum olahraga. Kalau kita lihat, Indonesia sekarang memang naik, tapi sebagian besar karena pemain-pemain naturalisasi. Mereka bukan produk lokal. Kalau tak ada pemain keturunan, saya rasa hasil mereka tidak sejauh ini. Itu bukan kekuatan sejati, itu keberuntungan. Ucapan tersebut langsung menyalakan bara api yang sudah lama membara di antara kedua negara, yang sejak dulu dikenal memiliki rivalitas terpanas di Asia Tenggara, baik di dalam maupun luar lapangan. Gelombang reaksi dari Indonesia. Tak butuh waktu lama, reaksi keras pun bermunculan. Dari penggemar hingga tokoh sepak bola tanah air, hampir semua mengecam komentar tersebut. Media sosial dipenuhi tagar seperti Garuda bukan beruntung, FAM iri, hingga keturunan itu sah. Mantan pemain timnas Indonesia era 90-an, Yeyen Tumena, dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV nasional mengatakan, "Ini bukan masalah beruntung atau tidak. Sepak bola itu tentang strategi, kerja keras, dan keberanian mengambil langkah visioner. Naturalisasi pemain berdarah Indonesia bukan pelanggaran, melainkan bentuk modernisasi dan optimisasi potensi bangsa." Pelatih timnas U23, Indra Syafri, juga menanggapi secara diplomatis. "Kami menghormati pendapat siapapun, tapi kami bekerja berdasarkan regulasi FIFA. Pemain keturunan kami resmi dan punya darah Indonesia. Justru, mereka menunjukkan nasionalisme luar biasa." Transformasi besar timnas Indonesia. Sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang mengalami transformasi besar. Salah satu langkah strategis PSSI adalah membuka pintu untuk pemain berdarah Indonesia yang lahir dan besar di Eropa. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shain Patinama, Jai Idzes, hingga Rafael Struijk menjadi tulang punggung timnas dalam beberapa laga kualifikasi. Hasilnya nyata. Indonesia mengalahkan tim-tim kuat Asia seperti Vietnam dan Kuwait, serta tampil konsisten di laga-laga penting. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa keberhasilan tim bukan semata karena satu faktor. Tim ini dibangun dengan kerja keras, program jangka panjang, dan kemauan besar untuk berubah. Semua pemain, baik lokal maupun diaspora, punya peran penting. Dinamika sepak bola Asia Tenggara, kompetisi atau sentimen, sepak bola Asia Tenggara memang dikenal penuh emosi dan rivalitas kultural. Indonesia dan Malaysia sudah berulang kali terlibat tensi tinggi, baik di level senior maupun junior. Namun komentar dari FAM kali ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk inferiority complex atas lambatnya perkembangan sepak bola Malaysia, yang akhir-akhir ini sering tertinggal dari rival-rival regionalnya. Pengamat sepak bola Asia, John Duerden, dalam kolomnya untuk Asian Football Chronicle,
menyebut pernyataan FAM sebagai langkah mundur dalam diplomasi olahraga. Alih-alih mengkritik negara lain, seharusnya FAM fokus membenahi sistem mereka sendiri. Indonesia melakukan apa yang banyak negara lakukan, memperkuat tim lewat jalur sah. Itu bukan kelemahan, itu strategi. Bagaimana dunia melihatnya? Komunitas sepak bola internasional juga menyoroti insiden ini. Banyak yang menganggap bahwa komentar semacam ini tidak hanya berisiko memperburuk citra FAM, tapi juga merusak semangat fair play dan solidaritas antar negara ASEAN menjelang kemungkinan adanya Piala Dunia bersama Asia Tenggara di masa depan. Pernyataan ini juga muncul di saat Indonesia tengah menikmati peningkatan perhatian dari dunia luar. Klub-klub Eropa mulai melirik pemain muda Indonesia, dan FIFA memuji langkah PSSI dalam membangun infrastruktur serta sistem pembinaan usia dini. Apa dampaknya ke depan? Meski belum ada pertemuan resmi antara Indonesia dan Malaysia dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, ketegangan ini bisa berpengaruh jika kedua tim bertemu. Laga tersebut kemungkinan akan menjadi salah satu pertandingan dengan tekanan tertinggi di zona Asia. Secara diplomatik, PSSI dikabarkan tengah menimbang kemungkinan mengajukan klarifikasi resmi dari FAM. Jika tidak ditanggapi, bukan tidak mungkin hubungan antar federasi bisa memburuk, bahkan bisa memengaruhi rencana kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Penutup, siapa yang sebenarnya beruntung? Menariknya, jika kita melihat ke belakang, Malaysia juga pernah mencoba mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat tim mereka. Namun hasilnya belum seimpresif Indonesia. Artinya, keberhasilan bukan hanya soal siapa yang direkrut, tetapi bagaimana mereka dibina, dirangkul, dan dijadikan bagian dari sistem yang solid. Indonesia mungkin memanfaatkan pemain keturunan, tapi kerja keras, sistem kepelatihan, dan semangat para pemain lokal tetap menjadi fondasi utama. Dalam dunia sepak bola modern, keberhasilan bukan lagi tentang asal-usul semata, tapi tentang visi jangka panjang dan eksekusi cerdas. Jadi, jika ada yang menyebut Indonesia hanya beruntung, mungkin sudah saatnya kita bertanya balik. Siapa sebenarnya yang tidak siap menerima kenyataan bahwa Garuda kini sedang terbang lebih tinggi? Pernyataan tersebut pertama kali mencuat dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media olahraga Malaysia yang kemudian bocor ke publik. Dalam kutipannya, pejabat FAM yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Kita akui Indonesia berkembang pesat, tapi keberhasilan mereka sekarang tidak lepas dari pemain-pemain keturunan yang diambil dari Eropa. Kalau mereka hanya andalkan pemain lokal, saya rasa ceritanya akan sangat berbeda. Mereka hanya beruntung bisa manfaatkan pemain diaspora lebih dulu." Ucapan itu sontak menyulut kontroversi. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk ketidakdewasaan FAM dalam merespons keberhasilan tetangganya. Pasalnya, sejak ditangani pelatih Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk dalam aspek taktik, kebugaran pemain, hingga mentalitas di lapangan. Respons dari publik dan pihak Indonesia. Di tanah air, respons keras datang dari netizen, pengamat sepak bola, dan fans Garuda. Di media sosial, tagar FAM iri langsung menjadi trending, disertai berbagai meme dan sindiran terhadap komentar tersebut. Kalau bilang pemain keturunan bukan kekuatan murni, berarti tim-tim besar dunia juga beruntung? Lihat Perancis, Jerman, bahkan Inggris. Pemain naturalisasi bukan aib, tapi bagian dari strategi modern, tulis salah satu pengguna Twitter, X.